Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puja hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa merindukan dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mudah-mudahan Allah Al-Qawi yang Maha Kuat memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah hingga ajal menjemput. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghirup udara kembali setelah Allah istirahatkan kita di malam hari dengan tidur yang lelap, dan kemudian Allah bangunkan kita, dan betapa beruntung, betapa bahagia orang-orang yang mengambil kesempatan yang sudah Allah berikan kepadanya untuk diambil, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, pada kesempatan pagi kali ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang jangan sia-siakan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini tidak lama. Karenanya banyak di antara kita, banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara manusia yang lalai terhadap waktu. Karenanya terkait dengan hal waktu ini, Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara terkait dengan yang namanya waktu. Di antaranya ada waktu pagi, waktu malam, siang. Itu Allah sampaikan ya. Ada wadduha, ada walail, ada wannahar ya. Itu betapa Allah memberikan perhatian terkait dengan waktu. Tujuannya untuk apa? Agar manusia terus ingat dzikron katsira bukratan wa asila. Karena banyak di antara manusia yang seringkali lalai terhadap waktu. Makanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam salah satu sabdanya, nikmatani magbunun fihima katsiratu minan nas. Banyak di antara manusia ya yang kemudian lalai terhadap yang namanya dua hal. Apa dua hal tersebut? Dua hal ini yang memang banyak di antara manusia menjadi lengah, menjadi lalai. Apa dua hal tersebut? Yang pertama adalah as-sihah ya, yaitu kesehatan. Ketika dikasih oleh Allah kesehatan, itu membuat diri kita ini lupa diri, apa saja dimakan, apa saja dilakukan ketika dalam kondisi yang sehat. Termasuk di dalamnya ketika kondisi saat ini wabah yang terus merebak di antara kita. Ketika kita sehat, kita ini kurang lagi waspada. Nasihat bahkan tak lagi dihiraukan ya. Nah, ketika sakit datang, kemudian kita baru menyadari betapa mahal dan betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan. Yang kedua, yang membuat seseorang itu lalai adalah waktu luang, waktu senggang. Kaitan dengan waktu, ketika seseorang waktu luang seringkali banyak kemudian dia membuang percuma. Coba saja kalau kita nih hitung-hitung terhadap penggunaan waktu dibandingkan dengan waktu yang betul-betul manfaat ya, waktu yang betul-betul dipergunakan dengan hal yang baik, atau waktu yang dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat sia-sia. Kalau coba kita hitung-hitung dengan metrik waktu ya, iseng-iseng lah sahabat-sahabat, coba kita hitung berapa banyak atau berapa jumlah waktu yang kita pergunakan untuk nonton TV,
untuk berbicara hal-hal yang sia-sia. Kemudian berapa lama kita nih baca Quran, berapa lama kita ikut kajian, berapa lama kita nih mengisi zikir, atau berapa lama kita nih sholat, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya banyak di antara kita, banyak di antara manusia yang kemudian terjebak dengan kondisi waktu tersebut. Sehingga apa yang terjadi, ya? Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita ini, ya, terbuang percuma dengan waktu yang ada, dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, maka lakukan perbuatan baik tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Lihat di dalam Al-Qur'an surat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, lihat Allah bahkan bersumpah dengan waktu, ya, bersumpah dengan waktu. Wal 'asri, demi waktu, sesungguhnya manusia ini lafi khusr, ya, rugi. Manusia ini dalam kondisi yang rugi, dalam kondisi yang celaka, dalam kondisi yang sia-sia. Karenanya jangan sampai kemudian kita ini rugi, jangan sampai kita ini sia-sia, jangan sampai kita kemudian celaka. Apa yang harus dilakukan? Allah menyampaikan kepada kita agar kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sia-sia hidup di dunia ini. Makanya tadi saya bilang, ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita ada dua nikmat yang membuat kemudian manusia menjadi lalai, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ketika kita ini sehat, seringkali membuang waktu kita percuma, membuang kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah kepada kita lewat begitu saja. Makanya Allah menyampaikan kepada kita agar kita ini jangan sampai kemudian menjadi manusia-manusia yang celaka, menjadi manusia-manusia yang rugi. Manusia-manusia yang rugi itu seperti apa? Yaitu menyia-nyiakan waktu. Makanya Allah ini bersumpah demi waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, Allah ini bersumpah demi waktu. Ya. Dan manusia ini sungguh sangat rugi. Ilal ladzina amanu. Makanya strateginya agar kita ini tidak menjadi orang yang rugi, kata Allah, maka isilah kehidupan kita, waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Iman itu apa? Iman itu dalam pemahaman yang saya dapatkan dari hasil ijtihad para ulama, jumhur ulama, kesepakatan ulama mayoritas, yang disebut dengan iman itu adalah at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Bahwa yang namanya iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal. Makanya seseorang itu belum dikatakan beriman kepada Allah kalau belum dia mewujudkan dari sisi perbuatannya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa nih Allah menggandengkan iman dan amal soleh? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman tanpa amal itu hampa. Sedangkan amal tanpa iman itu menjadi sia-sia. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai waktu yang diberikan Allah hingga saat ini kepada kita kemudian kita buang percuma begitu saja, tanpa ada nilai, tanpa ada makna.
Maka kelak di akhirat kita, di hadapan Allah, ketika kita sudah wafat, di hadapan Allah kemudian kita ini mengeluh, menyesal di hadapan Allah. Apa penyesalannya? Lihat di dalam Al-Quran surat ke-23. Ya, surat ke-23 yaitu surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah menyampaikan kepada kita, idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika manusia sudah wafat, dia kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malan salihan. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, ya, beramal soleh. Tapi oleh Allah dijawab, apa jawaban kata Allah? Kalla innahum kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, tidak, itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini kemudian menyesal setelah kita ini berada di alam kubur. Setelah kita nih maut, setelah kita nih wafat, kita minta dikembalikan ke dunia. Kata Allah, sudah, kalla innahum kalimatun huwa qailuha. Itu kan hanya ucapan saja. Ini adalah penyesalan umat manusia ketika di dunia hanya leha-leha, hanya dibuang percuma. Lihat, dikasih kekayaan bukan dipergunakan untuk di jalan Allah. Lihat, kalau orang yang kaya, punya uang, serba ada, serba ia miliki, bahkan apa saja yang tidak diperlukan pun dia beli. Ya, coba giliran untuk hal-hal yang manfaat, sedekah, infak. Ada orang yang bahkan seringkali curhat, berdoa pun, Pak, kenapa kok saya ini berdoa? Kayaknya nggak dikabulkan oleh Allah. Dia pikir bahwa yang namanya doa itu pengkabulannya langsung dirasakan, langsung dijawab saat itu pula. Padahal doa ini ada yang dikabulkan langsung, ada yang memang dikabulkan nanti ditangguhkan untuk kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu di akhirat. Inginnya manusia ini di dunia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia yang memang tertipu oleh bujuk rayu setan di kehidupan dunia ini. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, banyak di antara manusia yang menghendaki kehidupan dunia, ya, berikut perhiasan yang ada di dalamnya, sehingga terkadang dia menjadi lupa terhadap urusan-urusan akhirat. Makanya lihat di dalam ayat Al-Quran, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Kecuali neraka yang dia akan dapatkan di akhirat kelak. Kenapa? Karena memang yang dia kehendaki adalah dunia semata. Karena dunia yang saat ini sedang dia jalani. Makanya supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi, imani itu apa? Akhirat. Imani apa? Allah Subhanahu wa taala. Imani apa? Segala sesuatu Allah yang atur. Maka kemudian apa? Isi dengan amal soleh. Supaya apa? Tidak rugi. Jangan sia-siakan tuh waktu. Makanya lihat orang-orang yang kurang beriman, yang dikejarnya adalah urusan-urusan dunia, sehingga apa yang terjadi? Subuh kesiangan, ya kan? Tidur sudah larut malam. Apa yang dilakukan? Karena yang dikejar adalah dunia. Akhirat dia abaikan, ya. Dia merasa sedih kalau dia miskin, dia merasa sedih ketika sakit, dia merasa kecewa ketika tidak ada yang menghargai, dia merasa kecewa ketika dakwah tidak ada yang mendukung, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Kenapa? Ya karena imannya kurang. Akhirnya apa? Lapi husr. Rugi kita nih, husrin. Sudah menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sia-sia. Coba kalau kita gantungkan hidup kepada Allah, ya, kafabillahi wakila. Hanya Allah yang tempat kita gantungkan, ya. Hanya Allah tempat kita
menyerahkan segala urusan. Kalau kita diserahkan semuanya kepada Allah, menjadi ringan hidup ini. Tidak ada yang sia-sia. Amal soleh kita bukan amal karena hanya sekadar berbuat baik, karena ada orang yang berbuat baik tapi tidak didasari dengan keimanan, maka itu menjadi hal yang sia-sia, sahabat-sahabatku. Makanya iman dan amal soleh ini menjadi hal mutlak bagi orang Islam, bagi orang yang mengaku akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ini adalah perwujudan. Perwujudan dari apa? Perwujudan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, iman dan amal soleh ini menjadi prasyarat, kata Allah. Kemudian yang kedua, agar kita nih jangan sia-sia dalam menggunakan waktu. Kata Allah, yang kedua adalah saling menasihati, mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haq. Ingatkan itu. Kita ini seringkali merasa marah, merasa tersinggung, merasa kecewa, dan bahkan kemudian meninggalkan sahabat kita kalau ada yang ingatkan. Kenapa? Karena merasa dirinya benar. Ya. Kalau sudah merasa dirinya benar itu bahaya. Dan itu yang dimiliki oleh iblis. Iblis itu merasa benar. Ana khairu minhu. Aku ini lebih baik dibandingkan dengan Adam. Allah pun dilawan. Ya. Nah, sebab itulah saling, namanya saling, ya, posisinya itu tidak ada yang lebih. Ketika kita ini posisi salah, kita harus menerima bahwa kita ini salah. Maka menerima apa? Menerima tentang apa yang diingatkan oleh teman kita, sahabat kita. Karena sahabat yang baik itu adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan dalam kebenaran. Dan yang namanya benar itu, dari mana sih benar itu? Benar itu bukan hasil pemikiran. Makanya benarnya itu harus bersumber kepada Allah. Apa dasarnya? Lihat Al-Quran surat kedua, ayatnya 147. Surat Al-Baqarah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan berlomba dalam kebenaran, berlombanya fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau berlomba dalam kebenaran, itu yang namanya kebenaran itu mutlak milik Allah, bukan milik manusia. Nah, untuk mewujudkan kebenaran itu namanya kebaikan. Makanya fastabiqul khairat. Itu diperintahkan berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan. Kalau kita dianggap belum baik, kita kan sedang berusaha untuk baik. Baiknya apa? Ya, bersumber dari Allah. Makanya saling menasehati dalam kebenaran. Itu supaya kita jangan sampai menjadi orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang sia-sia dalam penggunaan waktu ini. Kita ini kan seringkali sahabat-sahabatku marah nih kalau diingatkan, Mas ini nih nggak kurang pas. Apalagi kalau kita sudah memposisikan diri kita ini orang yang ahli, orang yang expert, ya, orang yang pakar. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngingetin, dan yang ngingetinnya di bawah kita. Itu kan anggapan kita, ilmunya dianggap di bawah kita. Contoh misalnya seorang dosen yang sudah senior, yang sudah guru besar, tiba-tiba ada anak SMA yang ngingetin, ya, karena salah apa yang disampaikan. Dijamin itu kalau dia memposisikan dirinya, dianggap ikan dirinya dia ahli, pintar, ya, dan berpengalaman, apa yang terjadi? Dijamin itu dia tidak akan pernah mau menerima, apalagi yang ngasih taunya tidak tahu tempat, ya, tidak lihat situasi, waktunya nggak pas, gitu.
Karenanya sahabat-sahabatku, tentu kita ini harus berpikir menyeluruh, holistik ya. Ya karena yang namanya anak SMA ya, ketika mengingatkan seorang guru besar sekalipun ya, dia kan belum begitu pengalaman, makanya seorang guru besarnya harus paham juga itu kan terhadap apa? Terhadap apa yang diingatkan gitu kan kepada dirinya. Harusnya apa? Oh terima kasih ya, kau sudah ngingatin saya. Kemudian agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia dalam penggunaan waktu, yang ketiga kata Allah, wa tawasau bis sabr. Apa itu? Saling mengingatkan, saling menasehati dalam kesabaran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan sabar ini, kenapa? Ini kaitannya dengan waktu ya. Oh iya, dalam penggunaan waktu ini kalau kita tidak melibatkan kesabaran, itu membuat seseorang itu bisa menjadi jenuh, bisa menjadi stres, depresi ya. Contoh kecil misalnya, sesuatu yang membuat melelahkan itu adalah menunggu. Bayangkan kalau kita tidak melibatkan kesabaran ya, menunggu itu adalah hal yang melelahkan. Makanya tadi dalam salah satu hadisnya Rasulullah, yang melalaikan manusia ini dua kenikmatan. Satu adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Makanya lihat, banyak waktu luang itu dibuang percuma tanpa memiliki nilai dan makna. Di tengah kondisi wabah yang masih saat ini terus bergulir, banyak orang yang tidak sabar ya. Dengan apa? Dengan yang namanya PSBB, dengan yang namanya WFH, dengan yang namanya lockdown. Sehingga apa yang terjadi? Belum dibuka yang namanya saatnya pembebasan PSBB, manusia, ya, masyarakat kita, ya, mungkin termasuk diri kita, itu sudah mencoba, kita ini seolah-olah virus sudah tidak ada. Padahal ini belum berakhir sahabatku. Ya, buktinya setiap saat terus meningkat. Bahkan ketika masa transisi ini sudah sekian bulan lamanya, seiring dengan waktu bergulirnya virus yang terus ya banyak menelan korban, itu diantara kita sudah tidak lagi waspada, tidak seperti layaknya waktu awal-awal. Waktu awal-awal itu virus itu dikenal di masyarakat, dipublish oleh pemerintah, oleh dunia, oleh Badan Kesehatan Dunia, itu manusia hampir di seluruh dunia itu begitu sangat waspada, takutnya luar biasa, sampai-sampai kemudian dia protektif agar jangan sampai virus itu kena ya. Sampai ada orang yang kemudian viral masuk mall itu menggunakan pakaian seperti layaknya mau operasi, layaknya seorang tenaga medis, semuanya dibungkus rapat. Tapi ketika seiring dengan waktu bergulirnya virus ini yang terus berlanjut hingga saat ini, banyak orang yang kemudian positif terjangkiti yang namanya virus corona, yang wafat sudah banyak. Tapi apa yang terjadi? Karena dianggapnya biasa ya virusnya, karena tidak terlihat juga oleh mata pada umumnya ya, kecuali dengan menggunakan alat. Akhirnya kita sudah tak lagi menghiraukan itu. Kenapa? Dan apa penyebabnya? Karena sudah nggak sabar. Wah, nih masa kita nih mau hidup seperti ini terus-terusan? Ya, masa kita nih mau berada di rumah terus? Ya. Oh, menurut para pakar ekonomi, wah ini dunia bisa kolab, Indonesia nih bisa bangkrut, ya, apalagi sekarang sudah minus, ya, ekonominya. Ini kita nih harus berdamai dengan virus, gitu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena nggak sabar, ya karena nggak sabar. Sama halnya ketika kita berdoa setiap saat, minta sesuatu, terutama kaitan dengan dunia, kaitan dengan jabatan, kaitan dengan ilmu, gitu kan, minta.
Kadang kita ini nggak sabar, pengennya langsung, pengennya instan, pengennya saat itu pula, seperti layaknya kita nih gigit cabai, saat itu pura terasa pedas. Padahal nggak bisa begitu. Allah ini punya aturan, Allah ini punya ketentuan. Kita nih nggak bisa menyetel Allah. Karenanya kesabaran itu adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Makanya jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang rugi. Nah, salah satunya adalah kita ini memiliki kesabaran. Makanya lihat, oleh Allah, wattawasau bis sabr. Saling mengingatkanlah engkau dalam kesabaran. Kenapa? Ini saking pentingnya kesabaran. Mendidik anak, ya. Kita ini nggak bisa tiba-tiba anak langsung baik tanpa dikasih contoh. Kita marahi setiap saat. Maka ini pun bahkan anak menjadi bandel tidak tiba-tiba, tapi ada proses panjang. Makanya lihat, apa manfaatnya kesabaran? Kenapa kesabaran ini ada kaitannya dengan penggunaan waktu? Jangan sampai kemudian kita menjadi sia-sia. Karena lihat, dengan kesabaran yang dilakukan, mendidik anak itu bukan hal yang mudah, ya. Berkarir itu pun sama. Orang yang nggak sabar pasti melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Apa manfaatnya kesabaran? Kenapa sabar ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk supaya agar waktu tidak sia-sia? Yang pertama, bahwa manfaat kesabaran di dunia ini itu memberikan ketenangan terhadap apa? Pikiran dan hati serta tubuh kita. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, ya. Tubuh pun bahkan menjadi tenang. Makanya lihat, orang yang gerasa gerusu biasanya akan memunculkan kemarahan. Ketika kemarahan itu ada sebuah hormon yang disebut dengan hormon oksitosin, ya. Ada hormon endorfin. Ketika marah itu kebahagiaan akan hilang, imunitas pun akan hilang. Maka pikiran pun itu menjadi stres. Hati menjadi dagdikduk. Detak jantung itu menjadi tidak karuan, tidak teratur. Tapi kalau orang yang sabar itu tenang, ya, itu di dunia, ya, ini baru di dunia. Kemudian apalagi hidupnya menjadi damai. Orang yang sabar itu damai. Maka lihat, ketika virus datang, bagi orang yang tadi kan di awal iman, imannya apa? Bahwa virus ini datang itu bukan karena rekayasa. Walaupun direkayasa, walaupun itu hasil konspirasi misalnya, walaupun saya tidak meyakini tentang bahwa virus corona ini adalah konspirasi. Kalau saya meyakini bahwa yang namanya virus ini atas izin Allah. Lihat surat At-Taghabun ayat 11, bahwa tidak ada yang namanya musibah yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imani. Maka dengan iman, ya, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, ya, amal soleh bukan amal salah. Kemudian manfaat selanjutnya berkaitan dengan sabar, yaitu apa? Imunitas kita nih akan meningkat ketika kesabaran. Kenapa? Karena damai, tenang. Pikirannya tenang, hati menjadi lapang, tubuh pun itu menjadi lebih imun gitu kan. Dan juga akhirnya apa? Karena imunitas jadi stabil. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesabaran itu tubuh kita nih akan jauh-jauh lebih baik gitu kan. Selain itu, bahwa orang-orang yang sabar dalam menapaki kehidupan, dia mengikuti proses dan ternikmati itu proses, ya. Proses apa? Ya proses untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dia ternikmati. Maka orang-orang yang tidak sabar, dia tidak akan bisa menikmati proses. Lihat, ketika lapar, orang yang nggak sabar makan, dia tidak akan dikunyah, langsung ditelan. Maka nikmatnya pasti akan berkurang. Kenapa? Prosesnya tidak dinikmati, ya. Lihat, orang yang nggak sabar karena dia lapar, ya, makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita mulai makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Supaya apa?
nikmat terhadap proses itu ternikmati. Cumanya namanya enaknya makanan itu ketika dikunyah, berada di mulut. Kalau sudah masuk ke perut, biasa saja. Makanya orang-orang yang sabar betul-betul dia nikmati itu kan, dari setiap gigitan, dari setiap kunyahan ya. Kemudian setelah lembut baru ditelan. Sama dalam kehidupan kita, orang-orang ya yang tidak sabar, dia tidak bisa menikmati proses bagaimana karir itu biasa dia dapatkan. Sehingga ketika dia masuk kerja, bagi orang-orang yang tidak sabaran, inginnya ketika dia masuk kerja, ya lulus kuliah langsung kerja dan kerjanya mendapatkan uang yang banyak.